Geger, siang hari tadi, Sabtu 1 Juni 2024, masyarakat di tanah air dan khususnya masyarakat yang mengikuti perkembangan kasus hilangnya nyawa Vina dan juga sang kekasih Eki, tentu dibuat terkesima dengan aksi yang dilakukan para relawan yang diantaranya berdomisili di kota kelahiran Vina, Cirebon, Jawa Barat. Ya, melakukan berbagai macam aksi, salah satunya adalah menuntut penyelesaian kasus Vina hingga aksi yang cukup mengharukan di mana terjadi doa bersama. Aksi ini memang seolah dirasa sebagai hilangnya kepercayaan publik pada pihak kepolisian yang sudah mengawal kasus Vina dan Eki dari hampir 8 tahun ke belakang dan tak juga menemukan titik terang. Lantas seperti apa jalannya aksi demo akbar di Cirebon, Jawa Barat tersebut? Seperti apa pula riuhnya suasana para simpatisan yang menuntut kasus Vina untuk segera diselesaikan? Benarkah pula munculnya nama Mel-Mel, pria mengaku menyaksikan proses terjadinya hilangnya nyawa Vina dan juga Eki, masih disangsingkan oleh kuasa hukum Peggy Setiawan dan juga ahli spiritual yang diminta tim intens investigasi untuk mengungkap motif munculnya nama Mel-Mel? Pemirsa, bersama intens investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Mengambil tempat di jembatan atau flyover Talun yang berlokasi di Desa Kepongpongan, Kecamatan Talun, Cirebon, Jawa Barat, atau sebuah tempat yang diduga akhir nyawa dari 2 orang muda-mudi bernama Vina Dewi Arsita dan sang kekasih Muhammad Rizky Rudiana alias Eki. Kepedulian masyarakat khususnya yang berada di Cirebon, Jawa Barat perihal kasus ini sepertinya benar-benar patut diacungi jempol. Ya, meski di tengah teriknya panas matahari yang menjulang dan bertepatan pula dengan hari lahirnya Pancasila, tak lantas membuat semangat mereka padam untuk bisa melakukan aksi yang disebutkan oleh para relawan sebagai aksi damai yang agaknya dilakukan untuk menyentil pihak kepolisian yang seolah gagal mengungkap kasus hilangnya nyawa Vina dan Eki berlarut-larut sampai dengan hampir 8 tahun belakangan ini. Terekam pula oleh kamera tim intens investigasi melakukan aksi yang diantaranya menyampaikan keinginan masyarakat yang berbondong-bondong meminta pihak kepolisian untuk mengusut tuntas kasus hilangnya nyawa 2 remaja yang saat meninggal dunia masih di usianya yang masih sangat muda tersebut. Yang juga mengharu biru adalah di mana para relawan melakukan aksi tabur bunga dan doa bersama di tempat yang disebut-sebut menjadi tempat akhir hilangnya nyawa Vina dan Eki tersebut. Lantas seperti inilah jalannya aksi damai yang dilakukan para relawan di Jembatan Talun, Cirebon, Jawa Barat siang hari kemarin. Makanya teman-teman, baik yang di ujung sana maupun di hadapan saya, ini punya kewajiban untuk mengembalikan, nyatakan bahwa Cirebon ini adalah kota yang nyaman dan aman untuk ditinggali. Adapun peristiwa ini, kita kembali meminta dengan sangat hormat, meminta dengan sebuah ketulusan kepada aparat penegak hukum agar kemudian bekerja secara profesional, bekerja sesuai dengan aturan dan koridor hukum yang ada, agar siapapun dalang dan atau pelaku ketika memang ini ada tuduhan sebuah proses terbunuhnya kedua korban ini agar diungkap dan dihukum seberat-beratnya. Setuju? Setuju.
Setuju? Siapapun itu, saya tidak bisa menyatakan karena ini proses hukum sedang berjalan. Ada ruang yang telah disediakan oleh negara, betul? Jadi kalau kami ke sini, Bapak Ibu sekalian juga ke sini, adalah mengulang kembali sebuah memori, betul? 8 tahun lalu, di jembatan ini ada sebuah peristiwa. Peristiwa yang menyayat hati bagi rakyat Cirebon, betul? Peristiwa meninggalnya putra dan putri terbaik kota Cirebon pada saat itu. Kami anggap terbaik bagi saya. Karena memang dia tidak tahu nanti ke depan akan jadi apa. Masih sebuah tunas. Masih sesuatu hal yang sangat muda. Kemudian tergeletak di sini. Maka saya secara pribadi dan atau tim penggiat media sosial Bang Andre hadir di sini untuk ikut bersama mengucapkan bela sungkawa yang sebesar-besarnya atas tragedi yang menimpa almarhum dan almarhumah. Mudah-mudahan kehadiran kita di sini mampu memberikan obat bagi keluarga dan masyarakat kota Cirebon bahwa 8 tahun lalu peristiwa itu terjadi di sini. Betul. Bahwa 8 tahun lalu peristiwa itu sempat tidak terdengar lagi. Betul. Maka kemudian di tahun 2024 peristiwa itu kembali viral. Betul. Kembali menjadi sebuah perbincangan. Betul. Dari warung kopi sampai ke Istana Negara, dari kantor Hansip sampai kantor-kantor pusat di Indonesia, bicara tentang kematian atau meninggalnya dua putra-putri Cirebon ini. Mudah-mudahan ini adalah simbol dari bentuk keprihatinan masyarakat Cirebon khususnya secara umum di Indonesia. Mudah-mudahan almarhum dan almarhumah bisa mendapatkan tempat yang layak, bisa mendapatkan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kepada keluarga serta kita sekalian semua yang ditinggalkan mendapatkan keberkahan, mendapatkan sebuah pelajaran dari sebuah peristiwa. Dan semoga Allah bisa menunjukkan kepada pihak-pihak yang memang memiliki kewenangan untuk menangani perkara ini bisa mengungkap secara baik dan benar, profesional dan transparan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang Siapa ikut siapa aja Kang? Ini dari mana saja aksinya? Bang Andre ini dari pegiat media sosial yang memang berkedudukan atau bertempat tinggal di Bandung. Kemudian tadi ada yang dari Tangerang Selatan, bahkan ada dari Solo juga hadir di sini. Kemudian banyak pegiat media sosial maupun masyarakat yang ikut berempati serta bersimpati atas peristiwa ini. Dan mereka berharap, apa satu harapan dari mereka? Harapan dari rakyat Indonesia juga adalah bagaimana penegakan supremasi hukum di negara kita itu betul-betul berkeadilan dan kemudian bisa dipertanggungjawabkan di hadapan masyarakat, negara, bangsa, dan insya Allah nanti kelak di akhir nanti. Ada lagi Bang Andre? Mungkin pesan singkat dari saya ya, mewakili beberapa penggiat media sosial. Intinya kami di sini hadir hanya satu yang kami minta, yaitu tegakkan keadilan seadil-adilnya tanpa tebang pilih siapapun itu,
karena kami hadir di sini 1 Juni ini mengingatkan bahwasanya dalam sila kelima itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bukan bagi rakyat yang punya kuasa. Ya, jadi tuntutan kami, harapan kami hari ini dan kedepannya kepada para penegak hukum yang sedang bekerja, silakan tunjukkan kinerja kalian kepada masyarakat sehingga masyarakat bisa mempercayai Polri. Amin. Ya, jangan sampai isu yang beredar di media sosial sudah digadang-gadang bahwasanya netizen kalau ini tidak segera terungkap maka seluruh masyarakat Indonesia akan setuju membuat statement yaitu tagar dibuat apa lapor polisi. Sementara itu di tengah demo akbar agar Vina dan keluarganya mendapatkan keadilan, sebelumnya seperti diketahui muncul sesosok pria yang mengaku bernama Melmel yang pertama kali muncul melalui pesan audio dalam sebuah channel YouTube. Kembali muncul dan kini lebih transparan karena berani menunjukkan wajahnya saat diminta menjelaskan kesaksiannya di hadapan para pemirsa di salah satu televisi swasta. Dalam pengakuannya, Melmel memang menyebutkan ia seolah sebagai saksi kunci karena mengetahui kejadian dari awal permasalahan tersebut terjadi sampai akhirnya Vina dan Eki diduga meregang nyawa diakibatkan ulah geng motor. Lantas seperti apa tanggapan pihak kuasa hukum Peggy melihat munculnya kembali nama baru yang bahkan kini seolah-olah benar mengetahui kejadian yang juga melibatkan kliennya Peggy Setiawan tersebut? Benarkah alih-alih takut dengan munculnya pria tersebut, kuasa hukum Peggy justru meminta Melmel untuk jujur dan mengungkapkan semua ke hadapan publik agar membuka tabir yang selama ini seolah sengaja ingin ditutup-tutupi tersebut? Ini luar biasa bagus. Jadi kemarin saya diundang di acara stasiun TV ya, swasta. Muncul pernyataan Melmel yang mengaku, yang mengklaim mengetahui saat kejadian. Dan yang lebih penting adalah Melmel mengenali beberapa pelaku. Ditanya oleh presenter, oleh host, mengenal juga dengan Saka Tatal pelakunya. Lalu beberapa pelaku yang sudah dihukum. Nah, berarti ya kalau dihubungkan dengan Peggy Setiawan, ya Melmel ini menjadi saksi kunci. Apakah mengenal Peggy Setiawan? Apakah Peggy Setiawan ada di lokasi saat itu? Apakah pelakunya juga Peggy Setiawan juga? Melmel jangan takut. Melmel harus kalau mau menegakkan kebenaran, mengungkap kebenaran, Melmel jangan takut. Ayo saya dampingi, ya. Saya jamin, ya bila perlu kita libatkan LPSK. Melmel harus mengatakan yang sebenarnya demi mengungkap kebenaran kasus Vina Eki ini. Ya, Melmel kan belum menyampaikan. Dia hanya menyampaikan via Zoom ya di stasiun televisi. Tetapi menyampaikan yang sebenarnya ke penyidik kan belum. Ya kita lihat dulu apakah dia nanti menyampaikan ke penyidik itu sesuai dengan yang ia ceritakan di stasiun TV kan atau tidak. Tapi yang paling penting Melmel harus berani karena sudah muncul ya di publik, maka harus berani. Ya, kalau Melmel tidak berani, maka kepolisian Polda Jawa Barat penyidiknya yang harus berani, ya, harus sebisa mungkin untuk mendapatkan keterangan Melmel sebagai saksi yang saat itu berada di lokasi. Setali 3 uang dengan Melmel, sebelumnya juga ada nama seseorang diduga saksi yang membuat 8 orang lainnya masuk dalam tahanan Polda Jawa Barat dalam kasus hilangnya nyawa Vina dan Eki. Banyak beredar kabar jika AF adalah seorang buruh cuci mobil yang kebetulan menyaksikan pelemparan batu yang konon dilakukan sebagai aksi awal pengejaran yang dilakukan geng motor. Belakangan memang sosok AF cukup menjadi tanda tanya besar, pasalnya di tengah publik yang seolah tidak yakin dengan pihak kepolisian yang baru-baru ini menangkap sosok DPO bernama Peggy Setiawan. AF justru yakin jika Peggy ada di lokasi kejadian dan ikut dalam rombongan geng motor yang melakukan pelemparan batu saat itu.
Lagi-lagi, seperti apa pihak kuasa hukum Peggy menanggapi hal ini? Benarkah sebagai kuasa hukum, ia menyangsingkan keterangan yang disampaikan pria yang disebut-sebut kini telah hengkang dari Cirebon dan tinggal di Bekasi, Jawa Barat tersebut? Sama Peggy tahu aja? Tahu aja. Sama Peggy tahu. Oh tahu. Waktu peristiwa itu ada. Waktu peristiwa itu waktu semalam ada. Ada. Jika melihat dari keterangan itu, sepertinya kalau dihubungkan dengan keterangan Aep yang sudah beredar di media, Aep ini kan hanya menyaksikan dari jarak 100 meter, malam pula. Kan nggak mungkin mengenali wajah-wajahnya. Lalu kemudian, ya, yang nongkrong itu diangkut kan gitu, diamankan. Persoalannya ini pelaku atau bukan? Nah, ternyata pada saat korban Muhammad Rizky melewati SMPN 11 Perjuangan, Muhammad Rizky berboncengan dengan Pina, itu ternyata ada temannya, namanya Liga Akbar. Ya, nah Liga Akbar itu ada dalam putusan pengadilan itu menjadi saksi. Ya, jadi kalau Aep itu tidak ada, hanya Pak Rudiana menerangkan berdasarkan keterangan Aep. Tetapi saksi yang tertera adalah Pak Rudiana. Tetapi kalau di Liga Akbar, teman yang mengantar Muhammad Rizky ini ada kesaksiannya. Dia membenarkan saat itu dikejar-kejar, dilempari, dikejar, ya, oleh sekelompok motor itu, tetapi si Liga Akbar ini kemudian berhasil masuk gang sehingga dia selamat. Nah, kesaksiannya di situ ada nggak yang dikenali dari pelaku-pelaku yang melempari, yang mengejar itu? Ternyata Liga Akbar mengenali satu pelaku namanya Rivaldi. Nah, jadi kalau ada yang dikenali satu pelaku yaitu Rivaldi, bisa jadi Rivaldi ini ngoceh kan, si A, si B, si C, akhirnya ketemulah 11 pelaku. Jadi semula saya menduga, ini kalau dari keterangan Aep aja nggak mungkin kan. Nah, tetapi ternyata Liga Akbar yang korban selamat itu, ya, ternyata juga mengenali salah satu pelaku. Nah, tapi yang paling penting untuk Aep adalah untuk kalau dihubungkan dengan Peggy, pada tahun 2016, meskipun keterangannya melalui saksi Rudiana dalam pengadilan, tidak ada satupun menyebut tanda-tanda atau ciri-ciri terkait Peggy Setiawan, tidak ada. Walaupun menerangkannya melalui Rudiana, tidak ada. Termasuk barang bukti motor Suzuki Smash itu tidak disebut. 11 orang itu dengan 7 motor itu tidak ada motor Smash. Artinya kalau saat itu yakin memang Aep melihat, mengenali ciri-ciri Peggy Setiawan, mungkin setelah penggerebekan itu dikejar, ditangkap. Kan itu. Nah, karena ragu dan memang dibuktikan dalam putusan pengadilannya juga tidak ada satupun ya menyebut, ya, kalimat menyebut ada Suzuki Smash yang belakangan disita milik Peggy Setiawan. Kan begitu. Nah, setelah Peggy Setiawan ditangkap, ini kan muncul keterangan Aep ini bahwa mengenali wajah Peggy Setiawan, tahu menggunakan Suzuki motor Smash. Nah, ini kan setelah ditangkap. Jadi keterangan Aep itu, ya, saya masih meragukan lah. Saya minta agar Aep itu kalau bisa, ya, dites dengan alat deteksi kebohongan. Ya, karena ingat loh, kesaksian Aep ini, ya, akan memutuskan, akan mempengaruhi masa depan orang, yaitu Peggy Setiawan. Ya, jadi kalau alat bukti lain, saya rasa saya belum tahu ya. Tapi kalau yang udah disampaikan itu kan keterangan Aep, mengenali kan. Nah, kalau dilihat dari kronologis tadi, hanya mengenali. Kalau dia mengenali sejak awal di 2016 putusannya sudah ketangkap Peggy Setiawan. Ya, makanya kalau pendapat saya, analisa saya kan seperti tadi ya, sebagai penasihat hukum Peggy Setiawan, ya. Nah, adapun kalau penyidik mendengarkan ini, ya, maka saya minta kepada penyidik, ya, agar Aep ini, ya, kesaksian Aep ini, ya, supaya objektif, ya, apalagi ada pihak yang independen, itu dilakukan pemeriksaan lagi dengan alat deteksi atau tes kebohongan. Sementara itu yang tentu masih menjadi perdebatan adalah munculnya mel-mel dalam hilangnya nyawa Vina dan Eki. Seolah menjadi pahlawan kesiangan yang tiba-tiba mengaku mengetahui kejadian yang sudah terjadi selama 8 tahun tersebut.
Lantas, apa kata pakar spiritual terkait munculnya mel-mel? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi. Halo, saya Denny Darko. Saya mengajak kalian semua untuk nonton dan subscribe YouTube channel Intens Investigasi untuk gosip artis, fenomena, keajaiban Indonesia yang terkini, dan yuk kita sama-sama menjadi saksi menuju 3 juta subscribers dari channel Intens Investigasi ini. Saya tunggu ya. Sementara itu, berbagai spekulasi tentu berkembang di kalangan banyak masyarakat perihal permasalahan hilangnya nyawa Vina dan Eki yang sampai saat ini seolah masih simpang siur. Ya, seolah tak pernah bisa diselesaikan meski hampir 8 tahun berselang. Belakangan diketahui muncul sebuah nama baru bernama Mel-Mel yang bak menjadi pahlawan kesiangan. Karena konon mengetahui kejadian hilangnya nyawa Vina, bahkan diceritakan mulai dari Vina diboncengi oleh Eki hingga peristiwa naas pun terjadi. Lantas, apakah menurut ahli spiritual yang menjadi motif munculnya Mel-Mel? Benarkah Mel-Mel sebenarnya tidak mengetahui kejadian asli hilangnya nyawa Vina dan Eki, namun diminta seseorang yang sampai saat ini masih buron untuk menutupi aksinya? Posisi Mel-Mel ini adalah orang yang menggantikan seseorang tersebut, sama halnya dengan seseorang yang kemarin ya, dia adalah sebagai sosok pengganti. Artinya adalah dia tidak berada di sana dan dia adalah sosok dari seorang pengganti, mewakilkan seseorang, tapi bukan yang sesungguhnya. Dia tidak ada di sana, tapi dia hanya diceritakan oleh seseorang tersebut yang masih belum kita ketahui, salah satu orang yang sedang dicari. Jadi sosok beliau ini, sosok M ini adalah sebagai cerminan atau sebagai sosok pengganti dari sosok yang diduga kuat adalah orang yang sedang dicari saat ini atau salah satu DPO ya. Oke, berarti bisa dibilang Mel-Mel ini kenal ya sama salah satu DPO? Sangat kenal baik. Sudah seperti saudara, bahkan hampir mirip-mirip. Mirip-mirip ini berarti dekat banget ya, Kak? Dekat banget. Akrab gitu ya? Akrab, ya. Alasannya adalah menutupin seseorang yang sesungguhnya yang dijadikan terduga di sini. Sosok dia adalah menggantikan sesosok yang itu tadi ya, untuk membuat kasus ini akan menjadi ngeblunder dan tidak jelas. Dan akan kemana-mana, akan dihadirkan beberapa orang juga yang akan bermunculan, yang akan membuat bingung ya, pada akhirnya membuat bingung masyarakat dan netizen plus 62. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi.